Jika di rumahmu ada barang made in China dan kamu juga memakainya, itu berarti barang-barang dalam negeri akan segera hilang atau bakal ketinggalan zaman. Dalam bahasa kasarnya, kita telah dimanipulasi oleh produk-produk impor tersebut. Kenapa bisa begitu? Sejak awal terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan China, kita mengetahui produk yang dibuat oleh China itu begitu banyak dan harganya sangat murah. Kita ambil contoh saja produk speaker ini. Produk speaker ini ada banyak di rumah gua. Dan itu hampir sama semua kualitasnya. Yang membedakan cuma tampilannya saja. Sisanya dari harga, suara, latensi, dan produk quality itu sama semua. Memang mereka yang membuat produk ini sengaja memproduksi secara besar-besaran sehingga bahan mentah yang mereka butuhkan semakin murah. Tinggal diberi sedikit perbedaan, yaitu bumbu-bumbu berupa desain yang sedikit berbeda-beda untuk setiap produknya. Harga yang murah, kualitasnya juga bisa bersaing di pasaran, membuat produk dari Cina ini begitu banyak disukai masyarakat. Dan itu disukai juga oleh masyarakat Indonesia. Dalam kasus ini, gue ambil contoh salah satu merek HP dari China ini. Pemerintahan China menggunakan strategi dumping untuk produk ini. Strategi ini membuat produk yang begitu banyak dengan harga yang murah di pasaran. Sehingga ketika masuk ke negara-negara yang dituju, contohnya dalam kasus ini Indonesia, disukai oleh masyarakat. Sehingga dapat bersaing dengan merek lokal yang sudah begitu disukai oleh masyarakat. Misalkan merek HP Mito, ini merupakan dari Indonesia yang menjual HP ketika era handphone BBM muncul. Dan setelah perang dagang semakin menjadi, merek Mito tidak lagi memproduksi HP hingga saat ini. Alias kalah saing dengan produk-produk yang lebih murah dan kualitasnya juga sama. Lalu apakah ada strategi dari Indonesia sendiri? Kita memiliki strategi yang dimana memfokuskan kepada sumber daya alam. Lebih banyak uang kita disalurkan ke proses impor sumber daya alam yang nantinya diekspor ke negara-negara lain. Sehingga bisa kita bilang bahwa Indonesia adalah penyedia bahannya. Dan kita bisa lihat bahwa produk penyedia atau produk bahan mentah itu harga jualnya sangat murah. Kalau bisa dipikir-pikir, berarti Indonesia seperti membeli produknya sendiri dengan harga yang jauh lebih mahal. Tidak cuma itu, strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Cina itu sangat cerdas sekali. Ketika merek dari suatu barang-barang sudah murah dan masyarakat menyukainya, maka sekarang tinggal memproduksi secara terus-menerus dan sedikit demi sedikit memahalkan barang tersebut. Contoh dalam kasus ini yang ada di rumah gua. Barang-barang elektronik di rumah gua kebanyakan dari China. HP dari China, mic dari China, headset dari China. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah gua tertarik sama produk Cina? Enggak juga. Awalnya gua nggak suka sama produk-produk dari China. Tapi selama gua pemakaian, ada barang dari Cina ini yang bagus dan juga ada yang buruk. Salah satunya mic ini. Mic ini buatan China yang harganya 300 ribuan dan harganya jauh lebih murah dibandingkan mic modelan seperti ini yang harusnya harganya 700 ribuan. Tapi apakah kualitasnya bagus? Tidak. Kualitasnya hancur parah, gak bisa dipakai, kocak banget. Alhasil gue pakai mic wireless untuk ngakalinya. Dan kagetnya lagi, mic wireless ini berasal dari Cina. Harganya cuma 90 ribuan saja. Dan mic ini benar-benar tahan lama dan cocok banget untuk gue pakai. Sangat simple dan juga harganya murah. Dan setelah itu, gua pun mulai tertarik dengan barang-barang made in China dengan harga yang sedikit lebih mahal agar mendapatkan kualitas yang bagus juga. Seperti TWS ini yang harganya 500 ribuan. Dan memang kualitasnya lebih bagus dan menarik. Nah, dari sini produk-produk China memang tidak bisa dipungkiri kualitas dan strateginya. Perang dingin ini tidak hanya tentang negara Amerika Serikat melawan China ataupun India. Ini juga termasuk ke dalam negara Indonesia. Indonesia harus mencontoh negara seperti China untuk bisa bersaing di pasar internasional dengan mulai membuat produk-produk dalam negeri yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi walau masih kurangnya produksi dengan skala yang besar. Dan seharusnya sebagai warga Indonesia kita mendukung dengan membeli produk-produk dalam negeri. Gua sudah melakukannya dengan membeli produk sepatu ini. Sumpah, ini produk benar-benar keren dan kualitasnya juga bisa bertahan sampai 5 tahun. Walaupun harganya juga terbilang murah. Ini harga cuma 120 ribuan. Gokil. So, jangan lupa untuk subscribe untuk info lainnya dan enjoy aja.